Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti yang kita tahu, kasus pagar laut belum selesai, muncul lagi ramai-ramai. Menteri Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan yang mempersulit masyarakat, yaitu tentang pendistribusian gas LPG 3 kg. Sederhananya begini, di tengah-tengah ramainya persoalan di pemerintah presiden yang baru ini, di awal-awal justru malah banyak bertindak kontraproduktif. Mungkin karena sebagian besar banyak aktor-aktor lama atau politisi lama di dalamnya, sehingga banyak sesuatu yang ditutup-tutupi lewat kebijakannya. Pagar laut belum selesai, sementara nama pengusaha jelas siapa disebut di sana. Saat itu yang berkuasa jelas, pemegang kebijakannya pun jelas ya di sana. Dari mulai pagar laut dulu. Berdasarkan hasil penelusuran Menteri ATR BPN Yusron Wahid membenarkan bahwa di pagar laut itu ada HGU, ada sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat terkait saat itu, dan telah menyebutkan nama perusahaannya apa. Harusnya sederhana, sangat sederhana, dipanggil yang bersangkutan atau diproses secara hukum. Saya kira bukan kasus yang sulit untuk dipecahkan. Mudah-mudahan di bawah pemimpin presiden yang baru, Pak Prabowo, mampu mengatasi itu semua, sehingga siapa yang bermain-main di belakangnya, siapa yang hanya sebagai oligarki, gurita dia bisnis di negara ini, menjadi oknum yang sangat merugikan negara ini. Yang kedua, gas LPG. Saya kira gas LPG itu urusan gas LPG ini sebenarnya agak kompleks. Seperti contoh misalnya, kita harus membeli bensin di SPBU. Saat ini saya sebenarnya sama pengguna subsidi, harusnya ya, saya berhak mendapatkan subsidi karena kendaraan saya termasuk dalam kategori pengguna subsidi. Tapi sulit, makanya saat ini saya menggunakan BBM yang non subsidi pertama RON 92. Itu pun kalau kita beli di SPBU, contohnya di kampung kami, kampung saya, itu jaraknya kurang lebih 23 sampai 30 kilo. Apakah mungkin
hanya tuku 1 liter bensin bersubsidi atau BBM bersubsidi, lari ke sana. Begitupun juga gas. Apakah mungkin? Yang jadi pertanyaan, apakah mungkin masyarakat butuh hanya 1 tabung gas 3 kilogram sampai lari menuju pangkalan, sementara pangkalan yang resmi hampir dipastikan tidak setiap desa adanya, hanya di beberapa desa atau di beberapa tempat saja yang resmi, karena terbentur aturan, sehingga saya kira tidak bijak biarkan eceran juga berjalan, kemudian pangkalan-pangkalan warung-warung eceran juga berjalan, karena mereka sama mencari nafkah di situ. Kemudian hanya tinggal dipantau saja harganya dan ketersediaan pasokannya. Dan kalau itu selalu dikatakan sebagai beban negara karena nilai subsidinya itu lumayan besar, masyarakat pun sebetulnya kalau urusan perut, urusan untuk urgensi, untuk memasak, berapapun harganya pasti dibeli. Yang penting kesejahteraan atau yang penting bisa meningkatkan kesejahteraan. Itu saja untuk Menteri SDM. Ya, kalau mau ambil kebijakan, pelajari dulu, dikaji dulu, jangan sembarangan mengingat perut orang. Dah.